negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya, tetapi rakyat kita miskin. Tuh, ini paradoks. Kenapa ini terjadi? 1% orang terkaya di Indonesia tuh menguasai 50,3% kekayaan nasional. Kata Pak Prabowo, di Indonesia tuh politik dikuasai oleh pemodal super kaya. Sehingga apa yang terjadi di sini politik oligarki. Elit kita banyak yang pembohong. Ini Pak Bro, ini kita banyak pembohong. Mudah disuap, mau disogok, mau dibeli. Di Indonesia ini pemerintahnya pemerintahan kleptokrasi, pemerintahan maling. Itu Pak Prabowo berkali-kali mengatakan itu. Yang harus dilakukan lagi, bongkar sistem politik oligarki. Menurut saya langsung pecat aja, dia presiden kan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang, forum di mana saya akan berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Kita biasanya membahas isu aktual ya di bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Tapi kali ini saya ingin membahas khusus sebuah buku menyongsong masuknya bulan ke-9 pemerintahan Prabowo Subianto dengan membahas sebuah buku karya presiden kita Pak Prabowo Subianto, yaitu Paradoks Indonesia, yang masih sangat relevan dengan kehidupan bernegara kita saat ini. Nah, buku ini menjadi sangat menarik, tetapi tidak banyak orang yang membacanya. Dan buku ini menurut saya merupakan semacam peta jalan yang dibuat oleh Pak Prabowo untuk pemerintahannya. Baiklah, kita mulai. Silakan. Mau tanya apa, Mas Rizal? Kita mulai dengan dialog aja. Ya, Pak Mahfud, karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober, maka kita ketika siaran ini masuk bulan ke-9 pada minggu pertama, Pak ya. Tanggal 24 ini, tanggal 24 ke atas, tanggal minggu-minggu pertama, bulan ke-9 pemerintahan Pak Prabowo. Ya betul Pak Mahfud, seperti yang Pak Mahfud katakan, mungkin orang tidak banyak membaca buku ini. Tapi para pejabat kita sebenarnya sudah melahap buku ini. Kalau kita lihat waktu itu, saya sempat menyaksikan Pak Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan ketika setelah bertemu Presiden, beliau mengatakan bahwa kita diminta membaca 2 buku. Satu, Why Nations Fail, karangan Doreen Acemoglu dan James Robinson. Satu lagi, Paradoks Indonesia. Nah buku ini Pak, antara lain diminta oleh Pak Presiden untuk semua pejabat menteri, wakil menteri untuk dibaca. Ya. Selain Why Nations Fail, ini Paradoks Indonesia atau Paradoks di mata Pak Prabowo. Kita coba masuk ke situ untuk melihat Pak Mahfud seperti apa perkembangan pemerintahan sampai sekarang dengan pijakan landasan pemikiran Pak Prabowo tentang negara ini. Apa yang Pak Mahfud cermati setelah membaca buku Paradoks Indonesia? Paradoks Indonesia. Nah, Pak Mahfud mencermati apa setelah membaca buku itu? Gini, buku ini sangat bagus. Terus terang, saya puji sangat bagus karena dia menggambarkan problem-problem kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang harus tahu apa masalahnya dan mau kemana kita. Nah, buku ini bagusnya apa? Ketika membuat pernyataan-pernyataan itu atau menggambarkan rumusan masalah, selalu ada angka statistiknya sehingga tidak asal omong, dan angka statistik itu dari sumber yang kredibel ya, dari berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan oleh sebab itu saya anggap buku ini tetap bisa menjadi peta jalan untuk perjalanan Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Karena apa? Gini, isi buku ini sebenarnya berbicara 3 hal.
saja. 3 hal pokok ya. 3 hal pokok. Satu, bahwa kita itu sudah menyepakati satu sistem perekonomian dan sistem politik demokrasi, yaitu ekonomi Pancasila dan demokrasi Pancasila. Satu. Yang kedua, tetapi dalam perjalanannya sampai saat ini terjadi banyak paradoks. Politik ekonominya menyimpang. Paradoks itu sesuatu yang bertentangan ya? Sesuatu yang bertentangan atau janggal. Janggal. Terjadi banyak paradoks. Ekonominya sudah tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, politiknya sudah politik oligarki. Seperti yang sering kita katakan, ternyata udah dikatakan lebih dulu oleh Pak Prabowo sejak tahun 2017 sekurang-kurangnya kalau mengacu pada buku ini ditulis. Jadi Pak Prabowo itu sudah mendahului berpikir. Lalu yang ketiga, oleh karena itu ini menjadi alasan bagi Pak Prabowo untuk masuk ke dunia politik. Melihat itu, ekonominya dilanggar, demokrasinya dilanggar, sudah tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri, sehingga muncul paradoks yang mengerikan. Maka kata Pak Prabowo, saya ingin memperbaiki, saya ingin memimpin negara ini agar negara ini keluar dari paradoks. Pak Mahfud, kalau gitu paradoks apa yang Pak Mahfud temukan dengan kenyataan Indonesia sekarang di buku itu? Iya, di buku ini kalau saya rumuskan begini. Yang paling pokok itu paradoksnya, negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya. Sumber daya alamnya luar biasa. Kita punya apa saja. Ya, segelas jenis tambang kita punya, kekayaan laut luar biasa. Kaya raya. Tetapi rakyat kita miskin. Ya, negara kaya, rakyat miskin, kan gitu. Ini paradoks. Kenapa ini terjadi? Kemudian dari sudut politik, menurut buku ini, menurut Pak Prabowo ini, politik kita ini sekarang dibeli oleh pemudal super kaya, sehingga yang muncul di negara kita itu adalah pemerintahan oligarki, di mana sekelompok orang yang punya modal besar, punya pengaruh, lalu membeli keputusan-keputusan kepada pejabat-pejabat atau masuk ke jabatan tertentu lalu mengatur keputusan ekonomi dan kebijakan politik. Jadi udah ditemukan itu, kenyataan itu. Sudah ditemukan oleh Pak Prabowo ya? Sejak tahun 2017. Ya. Makanya menarik. Sekarang kita berteriak kayak gini, Pak Prabowo udah tahu sejak tahun 2017 itu. Sehingga kata Pak Prabowo, harus ada pemerintahan yang berani untuk membuat keputusan-keputusan guna membawa rakyat menjadi lebih sejahtera sesuai dengan kekayaannya agar paradoks ekonomi dan politik ini bisa dihapus. Luar biasa kan? Ini semua yang kita teriakkan tuh sudah ada tuh di bukunya Pak Prabowo, sehingga nanti kita harus melihat ini sebenarnya apa masalahnya, kan begitu? Ya. Kan ada paradoks ekonomi, ada paradoks politik dan segala macam. Yang Pak Mahfud cermati kira-kira yang bisa kita lihat, lalu kita coba lihat 8 bulan ini seperti apa, Pak? Kalau saya mengkelompokkan paradoks ini ke dalam 3 hal ya. Pertama, paradoks di bidang ekonomi. Apa? Satu, negara kaya, rakyat miskin, yang itu ditandai oleh beberapa indikator. Misalnya ada perbandingan yang dengan sangat baik dibuat oleh Pak Prabowo. Indonesia dibanding Cina itu, Pak Mahfud, kebetulan saya potong sedikit. Bapak ngomongin itu. Kita punya datanya, Pak. Kita lihat grafisnya, Pak. Tentang perbandingan PDB tadi kan, antara Tiongkok, Singapura sama Indonesia. Benar Pak ya ini ya? Nah iya benar. Jadi berdasar data terakhir yang bisa kita miliki, yang sudah berkembang dari datanya Pak Prabowo, sekarang itu Tiongkok itu berkembang dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2020 ya? 2019 nih Pak. Tahun 2019, 46,3 kali lipat. Singapura 19,5 kali lipat. Indonesia hanya tumbuh 13,1 produk domestik bruto, PDB ya? PDB-nya. Nah itu kan satu kepinjangan yang dipotret dengan bagus oleh Pak Prabowo. Lalu juga yang luar biasa itu yang menjadi concern Pak Prabowo dan ditekankan berkali-kali, terjadi aliran dana keluar yang disebut net outflow of national wealth. Jadi net outflow of national wealth itu menunjukkan bahwa dana kita, kekayaan kita tuh mengalir keluar.
secara besar-besaran. Rakyat tidak dapat apa-apa. Bahkan yang sering terjadi kita baca, ada kita mengekspor bahan mentah kita keluar, kemudian kita membeli bahan mentah kita sendiri, diimpor lagi dengan tentu sangat mahal dan kita tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang dilihat oleh Pak Prabowo. Sementara kekayaan itu menjadi sangat tidak imbang. Coba, dia menulis begini, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional kita. 10% menguasai 77%. 90% hanya menguasai 27%. Kan sangat timpang tuh. Sangat paradoks. Lalu juga 1% orang terkaya di Indonesia tuh menguasai 50,3% kekayaan nasional. 1% menguasai 53. Sementara yang 99% hanya menikmati 47%. Kita lihat dulu. Ini lagi Pak. Gini rasio kepemilikan tanah. Itu sebesar 0,67. Artinya apa? Artinya 1% penduduk itu menguasai 67% tanah. Ini dia Pak ya? 1% penduduk menguasai 67% tanah kita. Tanah kita. Sementara, taruhlah dalam tanda petik, yang sebagian besar pribumi itu 99% hanya menikmati 33% lahan. 99 hanya 35%, sementara yang satu menguasai 67%. Sangat-sangat timpang gitu. Coba juga kalau kita lihat kekayaan para pengusaha kita 11.400 triliun itu ada di luar negeri. 11.400 triliun. Sementara anggaran pendapatan dan belanja kita itu 1/5 APBN kita itu dibandingkan dengan dana pengusaha-pengusaha Indonesia yang nyimpan dananya di luar negeri. Nah, itu yang menyebabkan ya kita hebat betul ya pemotretannya untuk sebuah dari sisi pemahaman akan masalah gitu ya. Lalu mana paradoks-paradoks yang ditemukan? Tinggal nanti kita lihat, ya kan Pak? Iya. Apa-apa yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah itu menggambarkan? Karena begini Pak, saya membaca tulisan Mas Sukidi, sahabatnya Pak Mahfud, di harian Kompas. Mas Sukidi mengingatkan kita bahwa waspadalah kira-kira pada pemimpin yang membangga-banggakan kekayaan dan sumber daya alam, tapi lalu pada saat yang sama melupakan buruknya tata kelola pemerintahan yang menyebabkan tidak terjadi distribusi yang adil dan merata dari kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pak Mahfud melihat yang tadi digambarkan sebagai sebuah kekayaan itu dengan sekarang pemerintahan Pak Prabowo seperti apa? Saya memahaminya Mas Sukidi mengkritik keras apa yang terjadi sekarang. Karena memang Pak Prabowo itu belum maksimal. Belum maksimal. Artinya komitmen teriakannya dilakukan tapi implementasi belum terlalu kelihatan. Nah, itu. Itu nanti bisa kita urai apa saja yang bisa lihat belum komitmen. Karena kemudian ada paradoks di bidang politik yang mempengaruhi itu semua ya. Jadi apa Pak yang membuatnya? Gini, kata Pak Prabowo, di Indonesia itu politik dikuasai oleh pemodal super kaya. Sehingga apa yang terjadi di sini politik oligarki. Kemarin saya bicara politik kartel. Sehingga ada yang nyebut Republik Kartel Indonesia. Bapak bilang ada menteri di dalam mengatakan ke Bang Mahfud terjadi kartel sekarang. Kartel karena itu hanya sekelompok orang lalu mengatur itu semua. Itu yang sebenarnya sekarang masih terjadi dan masih menjadi keluhan banyak orang ya. Keputusan dijual belikan. Elit kita banyak yang pembohong. Ini Pak Bro, ini kita banyak pembohong. Mudah disuap, mau disogok, mau dibeli, itu elit-elit politik kita. Makanya negara ini menjadi rusak, masuk ke dalam paradoks yang mengerikan yang kata Pak Prabowo, kalau kita tidak bisa merombak ini sehingga politiknya harus ditata, ekonominya juga, agar dalam beberapa tahun pertumbuhan bisa mencapai 10%, maka negara gagal. Negara kita negara gagal. Kata Pak Prabowo. Nah sekarang jangankan 10%. Sekarang yang terakhir 4,78%. 4,78%.
Gimana mau tumbuh 10% kalau tidak ada langkah-langkah yang signifikan? Itu juga paradoks tuh Pak. Iya, paradoks. Dijanjikan pertumbuhan. Kalau saya baca buku itu Pak, yang 2017 bahkan Pak Prabowo mengatakan kita mestinya bisa double digit 10%. Nah, iya kan? Ya berturut-turut. Bagaimana mencapai 78%, sekarang saja 4,7%. Itu juga sebuah paradoks. Agak susah. Tapi karena masalahnya belitan politik dan republik republik kartel itu sebenarnya negara ini. Bahkan gini di bidang politik ini Pak Prabowo yang mengatakan nih. Survei bisa dipesan. Survei politik minta apa? Media bisa dibungkam. Media bisa dipesan dan dibungkam. Ya, kotak suara dalam pemilu bisa dibeli. Ini kata Pak Prabowo. Nah, kita tentu senang. Pak Prabowo punya pandangan itu sehingga kita bisa memahami apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan. Setidaknya ekspektasi terbangun ya. Ekspektasi terbangun. Tinggal kita lihat nih. Karena kalau pidato-pidato Pak Prabowo itu masih menggambarkan ini. Iya, kan orang jadi mengatakan still campaigning Pak, masih kelihatan mengulang-ulang ini. Kapan berhenti kampanyenya kan kira-kira gitu. Ya mari kita tunggu karena mungkin kita punya permakluman kenapa itu harus terjadi. Saya ingin menambahkan satu paradoks ya, ada paradoks politik, paradoks ekonomi, ada paradoks ikutan yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tetapi belum ada di buku ini secara eksplisit. Tapi dalam berbagai kesempatan pidato Prabowo dan saya lihat jejak digital itu misalnya di Indonesia ini pemerintahan kleptokrasi. Pemerintahan maling. Itu Pak Prabowo berkali-kali mengatakan itu. Sampai di depan para ulama di Jawa Barat tuh dan di Jawa Timur dia mengatakan, "Maukah Anda tetap dipimpin oleh pemerintahan maling?" gitu. Itu artinya menggambarkan sebenarnya itu paradoks hukum dong Pak ya? Iya. Pemerintahan maling itu artinya negara hukum tapi kemudian di sini maling gitu kan bertentangan. Oleh sebab itu lalu saya menambahkan identifikasi secara keilmuan. Oh ini yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ilmu hukum itu yang disebut autokratik legalism. Di mana fenomena hukum itu sekarang dibuat secara sepihak oleh penguasa yang berkong kali kong dengan pengusaha super kaya. Anda ingin ada hukum yang menguntungkan mereka, dibuatkan hukum. Agar ada aturan yang memberi peluang pada mereka mengambil keuntungan secara sepihak. Ini penguasa dan pengusaha yang tadi menjadi oligarki itu. Kalau hukumnya sudah ada tapi tidak cocok, hukumnya yang diganti secara diam-diam atau secara tidak terbuka. Sehingga apa yang disebut meaningful participation, masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan hukum tidak ada lagi. Hukum itu dibuat aja secara sepihak, lalu pura-pura konsultasi. Yang diminta konsultasi itu orang yang sudah diatur, kamu ngomong gini. Ini autokratik legalism. Lalu yang ketiga, kalau tidak bisa dengan cara kedua, diuji ke lembaga yudikatif agar aturan itu diubah. Lalu diadakan operasi-operasi politik agar pengadilan ikut. Dan seperti kita tahu mafia peradilan itu muncul karena kebutuhan para hakim atas 1, karir, 2, imbalan, 3, keselamatan. Saya ingin mengatakan bahwa paparan Pak Mahfud ini yang disampaikan barusan mungkin menggambarkan kenyataan periode-periode akhir pemerintahan Pak Jokowi kan Pak. Lalu kita ingin lihat sekarang kira-kira tuh kecenderungan itu masih berlangsung atau bagaimana? Sekarang kecenderungan masih berlangsung. Ya, kita melihat produk-produk hukum itu masih sepihak. Makanya di era akhir Pak Jokowi itu istilah autokratik legalism itu belum banyak dibahas di kampus-kampus. Tapi sekarang makin banyak, makin sering dibahas orang ya, karena orang sudah sadar dengan gitu ya. Ini kok masih ada kayak gini gitu kan. Ini secara keilmuan. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu kembali dulu ke konsep Pak Prabowo. Apa dia melakukan ini apa enggak sekarang? Kata Pak Prabowo, mari hentikan net outflow of national wealth. Kekayaan kita keluar negeri. Kita bisa olah sendiri. Maka mungkin hilirisasi itu satu kebijakan yang tepat ya. Kemudian Pak Prabowo itu menyebut
state capitalism seperti yang dilakukan oleh LRC, ya, sehingga dia LRC itu bagus, BUMN-nya tuh diambil semua oleh negara, sehingga semua kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN itu harus dibawa kontrol yang ketat oleh negara. Lingkungan tidak tercemari, kekayaannya terus dikelola secara berkelanjutan. Tetapi kata Pak Prabowo, meskipun ini terkesan kita melarang penyerahan pengelolaan sumber daya alam itu kepada pasar bebas, tapi kata Pak Prabowo, saya kata Pak Prabowo tidak anti pasar bebas. Oke. Ya, karena kritik terhadap state capitalism itu kan biasanya Pak mengeruk sebanyak-banyaknya, lingkungan jadi diabaikan. Tapi Pak Prabowo mengatakan bahwa saya tidak anti pasar bebas, tetapi harus ada persaingan yang fair. Nah, fairness dan campur tangan negara itu yang kemudian menjamin kelestarian lingkungan, ya, kemudian keberlanjutan sumber daya alam, tidak ada eksploitasi besar-besaran gitu. Ya. Lalu kata Pak Prabowo juga yang harus dilakukan lagi, bongkar sistem politik oligarki. Nah, ini menarik. Iya kan? Itu ada di buku ini. Kita bangun demokrasi sesuai dengan konstitusi, karena itu semua kesimpulannya kembali ke atas. Kalau kita mau menerjemahkan Pak bongkar sistem oligarki, saya ingin coba melihat Pak program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, mencoba misalnya masuk ke pemberantasan korupsi. Apakah misalnya Pak Mahfud melihat bahwa misalnya ya keputusan Presiden untuk membentuk Satgas Penertiban Hukum itu, lalu para oligark entinya menguasai itu, jadi sekarang udah mulai dibersihkan, itu masuk kategori itu nggak kira-kira gitu Pak? Mungkin masuk kategori itu, meskipun nanti harus kita maklumi hambatan-hambatannya. Jadi yang dilakukan sekarang itu memang tidak mudah. Pak Prabowo itu sudah mulai melakukan, tetapi memang tidak mudah karena masalahnya sudah begitu buruk. Sudah lama dan berat-berat 40 tahun terakhir. Kalau buku ini 2017, ini kan gambaran sampai tahun 2017. Meskipun saya ingat waktu Bapak menjadi Menko Polhukam, Bapak sudah mengingatkan bahwa ini sudah terjadi gitu ya. Iya, sudah terjadi. Gitu. Penguasaan yang besar-besaran lahan itu. Sehingga dia tidak mudah. Sehingga saya melihat atau kita melihat statement Pak Prabowo itu kayaknya masih konsisten, tetap bagus, tetapi implementasinya di lapangan masih ada kendala-kendala yang mungkin nanti kita analisis kenapa terjadi. Apa yang dilakukan misalnya, kasus-kasus besar sekarang dibongkar, ya kan? Pertamina, Nikel, Raja Ampat, apalagi pokoknya banyak lah kasus korupsi Saraf dan sebagainya. Kantor-kantor pemerintah sekarang juga udah diperiksa. Jadi korupsi yang terjadi di era sebelumnya itu sekarang mulai dibongkar. Meskipun kemudian pernah saya bahas, sesudah masuk ke tahap tertentu belok lagi. Nah, itu ada hambatannya tentunya. Itu implementasi di tingkat ini ya. Implementasi itu memang tidak mudah. Dan sekarang kita belum melihat ada gejala orang berani melakukan korupsi baru di era pemerintahan 8 bulan pemerintahan Prabowo ini. Jadi cukup efektif gertakannya itu, sehingga korupsi baru kayaknya tidak ada. Ini yang dibongkar semua bukan korupsi sekarang nih. Yang udah lama-lama ini sekarang masih menjadi penyakit, dibongkar. Jadi kita teringat dengan ini negara maling, sehingga Pak Prabowo sekarang udah mulai membalikan itu. Sudah mulai membikin takut para ini. Membikin takut. Sekarang dibongkar-bongkar semua. Meskipun dalam banyak kasus masih berhenti, tapi dalam banyak kasus yang diputuskan oleh pengadilan juga lumayan gitu ya. Sudah mulai menjanjikan untuk perbaikan itu. Lalu sekarang kita oke lah, bagus lah, dan antara dengan segala kritiknya kan. Itu tadi kan mau kombinasi antara state capitalism dan pasar bebas, lalu jalannya mungkin ke Danantara ini. Meskipun sebenarnya Pak, sebelum Danantara, BUMN kita kan juga sebenarnya dikuasai oleh negara kan selama ini ya. Tapi mungkin dalam tahap pengelolaannya ya dalam tahap pengelolaannya itu menjadi seperti bisnis murni kayaknya ya, politik. Masuk ke situ, BUMN itu kan diperas secara politik, masuk sekarang ke Danantara ya. Dan sekarang juga rasanya ya, selama era Pak Prabowo penangkapan politik tidak ada. Tidak ada orang dibawa ke pengadilan karena perbedaan politik, karena kritik di era ini ya. Saya tidak tahu ke depannya, kalau Pak Prabowo mungkin tidak kuat tangkap aja gitu. Tapi sampai sekarang kayaknya ya. Meskipun sekelompok orang juga
Ya ketakutan itu masih ada, Pak. Ya ketakutan. Iya ya, di dunia akademis bahkan tokoh-tokoh orang yang harusnya berbicara masih cenderung diam dan segala macam, rasanya masih kerasa itu, Pak. Nah itu catatan-catatan negatifnya. Kita kan catatan kemajuannya, tetapi ada kesulitan. Ya. Juga sekarang penanganan hutan gitu ya, yang ada Perpres 5/2025. 5/2025, ya. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah berhasil mengambil jutaan hektar ya sawit kita yang selama ini dikelola secara ilegal. Sekarang diambil oleh negara melalui Perpres itu, lalu memang dibentuk semacam satgas gitu ya untuk menangani itu, yang dengan segala pro kontranya tidak apa-apa, tapi itu menunjukkan bahwa ada kemajuan. Juga yang agak menyenangkan, kalau saya agak senang gitu ngelihat kalau Pak Prabowo ke luar negeri, itu membuat pride kita tuh naik. Dia berpidato sendiri dengan lancar, menyatakan dirinya, saya pemimpin Indonesia, saya mau ini, oke. Itu berhadapan tatap mata dengan presiden manapun dia bisa gitu. Ada pride bangsa kita. Iya, saya bangga juga. Iya. Lebih bangga daripada melihat PSSI gitu kalau dari kacamata Pak Mahfud. Tapi kalau dari kacamata penggila bola agak lain tuh, Pak. Saya lebih bangga lihat Pak Prabowo bersalaman dengan Putin sambil gini-gini gitu kan. Kemarin di Rusia, Pak ya. Iya kan. Iya. Membanggakan kita, ini presiden kita berani betul dan punya martabat, marwah yang diperlihatkan bahwa Indonesia itu punya marwahnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang masalahnya apa kan begitu ya? Yang ditanyakan Mas Rizal. Itu kenapa? Apa ini sudah jalan semua? Belum. Tetapi langkah-langkah awalnya sudah cukup. Sudah menunjukkan bahwa akan ke sana. Mungkin Pak Prabowo itu memenggal periode ya. Memenggal periode. Mungkin dalam 1 tahun pertama, lalu 2 tahun berikutnya itu kerja betul, lalu tahun berikutnya lagi udah mulai kerja politik kan, sudah sambilan, tapi ini bisa dikendalikan. Mungkin, tapi memulainya di tahun pertama itu menurut saya harus dimaklumi. Karena begini Pak, kan kehadiran Pak Prabowo itu tidak bisa lepas dari political trade-off. Oh oke. Dalam konteks itu ya kita lihat. Menukar kepentingan. Saya bisa jadi presiden karena ini. Kan gitu kan, dan itu harus dihargai sebagai sebuah upaya. Saya punya masalah ini yang harus diselesaikan dulu, sehingga masalahnya tidak bisa langsung masuk ke paradoks itu. Jadi akomodir dulu maunya mereka. Iya, saya melihat Pak Prabowo ini seperti menata papan catur dulu kan. Apakah itu juga kayaknya menggambarkan bahwa banyak pejabat, menteri atau wakil menteri yang sebenarnya secara kompetensi dipertanyakan publik, tapi tetap masuk ke dalam gitu. Kita lihat secara integritas dipertanyakan publik, tetapi jangan masuk ke dalam. Betul, nah itu. Kan kritik Pak Prabowo, pejabatnya korup, mudah disogok, kemudian pejabat banyak bohong. Nah sekarang ini kan masih banyak pejabat banyak bohong yang masuk. Banyak yang diindikasikan korupsi. Oleh sebab itu saya menilainya mungkin itu bagian dari tahap awal. Karena ada political trade-off tadi. Political trade-off itu di dalam dunia politik tidak bisa dihindari. Bahkan kadang-kala blackmail, penyanderaan ya. Kamu kalau ini, saya ini kan kamu. Itu ditata dulu menurut saya. Sampai kapan menurut Pak Mahfud itu batas yang mengakomodasi, Pak? Apakah harus 9 bulan, 1 tahun atau berapa supaya berikutnya Pak Prabowo bisa gas Kalau gitu? saya sendiri itu secepatnya aja, karena politik kalau sudah ada kekuasaan siapapun nggak bisa nyandera dia sebenarnya. Tapi Pak Prabowo mungkin memilih tenggang waktu sendiri ya, silahkan aja ya. Kemudian juga yang agak paradoks gitu, pejabat harus mundur kalau tidak becus. Pejabat korup harus mundur sebelum dipecat. Nah ya orang nggak bakal mundur. Akan ketahuan kalau dia nggak becus. Kan gitu. Setelah diancam baru mundur gitu ya. Wah ketahuan lu. Mundur berarti saya nggak becus. Berarti saya korupsi. Menurut saya langsung pecat aja, dia presiden kan. Tapi oke, itu pertimbangan Pak Prabowo. Sehingga saya ingin mengatakan di sini, semua itu ya bisa dimaklumi dulu ya. Sebagai langkah 8 bulan. Kalau gitu Mahfud, apa yang menjadi catatan kalau misalnya ada yang kurang lah atau ada sedikit negatifnya dari buku ini yang tidak tercantum itu apa? Saya kira tidak ada negatifnya, cuma ada yang hanya diimplisitkan. Misalnya masalah hukum tidak muncul. Nah, gimana? Saya jarang menemukan masalah hukum tidak muncul. Cuma di sini bicara demokrasi jual beli, kemudian ada demokrasi kalau pemilu itu ada jual beli suara, jual beli kotak suara.
Itu implisit di dalam kegiatan politik. Tetapi secara hukum ini tidak bicara soal apa akibat atau apa penyebab ini sehingga lancar dan apa akibatnya bagi kehidupan kita berbangsa dan negara di dalam berhukum. Jadi begini, buku ini tidak bercerita tentang hukum, tapi pasti bisa diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang nanti berbaju hukum. Kan Bank Dunia itu pada tahun 2006 dan belum pernah direvisi, aset kemakmuran suatu bangsa itu dibagi 3. Satu, aset yang berupa sumber daya alam dan modal, tangible. Lalu aset yang kedua, penegakan hukum, kepatuhan kepada hukum. Lalu aset yang ketiga, aset yang lain-lain berupa kelembagaan, pengorganisasian dan tata kelola dan macam-macam gitu. Itu 43. Jadi hukum 44 tetapi tidak mendapat perhatian padahal ekonomi di padahal itu elemen terbesarnya justru menurut Bank Dunia itu adalah kepatuhan pada hukum ya. Kepatuhan pada hukum. Nah, itu yang tidak ada di buku ini. Bagaimana peta jalan membangun hukum. Makanya saya tadi sebut munculnya semua korupsi politik, korupsi ekonomi dan sebagainya itu kan kemudian melahirkan pola berhukum yang autocratic legalism. Kan itu yang sering saya katakan yang sekarang banyak di kampus-kampus itu dibahas. Nah, autocratic legalism itu harus diselesaikan dengan peta jalan yang tersendiri juga. Harus mendampingi ekonomi, politik, lalu hukumnya ini 44%. Ini jangan main-main. Ekonomi kalau dalam arti sumber daya alam dan modal itu hanya 23%. Kenapa hukumnya tidak? Nah ini ya. Ini yang jadi catatan. Dan Pak Prabowo meskipun tidak eksplisit kan sudah mulai melangkah sekarang. Tadi dengan penangkapan, komitmen pemberantasan kemudian korupsi, menguatkan Kejaksaan Agung, lalu pengadilan mulai agak takut sekarang untuk main-main. Itu harus dilihat meskipun tidak terumuskan secara eksplisit sebagai peta jalan di dalam buku ini. Memang tidak mudah, tapi official statement-nya itu oke dulu. Ya, implementasinya mari kita dorong bersama-sama. Tapi bagaimanapun saya melihat konsistensi Pak Prabowo, data-data ini kan sejak tahun 2014 juga. Sebagai sebuah pijakan menurut Mahfud benar ya? Itu menurut saya cerdas sekali. Mengidentifikasi persoalan bangsa kita, lalu tujuan bangsa kita mau kemana, seharusnya bagaimana menurut konstitusi, ini bagus yang ditulis oleh Pak Prabowo. Tapi di lapangan pasti ada masalah-masalah politik yang mungkin sebagiannya harus kita maklumi dan kita perlu memberi dorongan dan dukungan gitu agar ini lancar gitu. Jangan sampai masih begini-gini aja. Jangan sampai paradoksnya makin lebar atau justru mungkin kebijakan Pak Prabowo itu paradoks sendiri gitu. Iya, makanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu kita tunggu Pak. Kita tunggu untuk episode berikutnya kapan lagi kita akan bahas ini. Ya, kita bahas lagi besok. Baik, cukup Mahfud. Makasih Pak. Oke. Sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Siapapun Anda, dimanapun Anda, teruslah berkarya, berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa kita. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.